Nah, yang satu ini mungkin kadang agak kontroversial masalah RCA, kalau DCA kalau di US ya. Rupiah cost averaging. Jadi kita beli dengan nilai yang sama gitu ya. Ya. Ini kalau buat investor awam umum ini berguna banget. Karena saya dulu juga karyawan ya. Maksudnya saya biasa kalau saya sebagian gaji gitu saya sisihkan gitu ya untuk invest gitu. Kira-kira kayak gini lah. Ini saya kasih contoh Selamat Sampurna SMSN. Dia produsen filter sama radiator lumayan gede juga gitu. Karena dia besar porsinya untuk ekspor. Ini dia lumayan kuat. Dia bertahan sampai puluhan tahun ini dia. Sangat stabil kinerjanya. Kalau kita beli, saya kasih contoh cuma setahun di April 2002 sampai Maret 2023. Kalau kita beli terus, dan ini ciri khasnya satu, dia itu sering banget bagi dividen. Setahun bisa 4 kali kasih dividen. Ya ini kita lihat di sininya Juni, Agustus, September bagi lagi, November bagi lagi, 4 kali setahun gitu. Nah itu ya, meskipun nggak terlalu besar ya, di total ya memang gitu. Tapi dia pintar juga sih, karena dia bisa manage cash flow-nya, jadi nggak terlalu jebol cash flow-nya. Terus gara-gara dividennya nggak terlalu besar, jadi habis dividen biasanya harga sahamnya nggak terlalu turun. Mungkin biasanya, karena dia kecil baginya, nggak kerasa gitu. Tapi kalau dikumpulin setahun ya lumayan. Nah itu kalau kita cara kayak gitu itu dapat 1.400-an per lembar, 1.450 per lembar. Sementara harganya sekarang 1.500. Kalau dihitung sama dividen untungnya 8,4%. Kecil sih. Saya cuma kasih ini kecil, tapi waktu itu market turun 3,8% untuk periode yang sama. Artinya spreadnya itu ada sekitar 11%. Kira-kira gitu, 12% lah. Dibanding market, bagus lah, lumayan bagus lah. Nah ini kan cuma salah satu contoh. Kalau kita bisa beli di harga 1.255 ya jelas lebih gede lagi dari return kita. Tapi kan kita kan pengen kita itu bodoh-bodohan lah investnya. Invest yang pokoknya setiap bulan invest gitu aja. Itu aja bisa dapat return lumayan gitu. Kira-kira gitu. Nah itu kita mungkin nggak akan beli di 1.560 overall atau tinggi-tinggi yang di sini. Tapi kita dapat harga di sini loh, yang garis merah ini 1.563. Nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah juga. Kira-kira gitu. Nah ini kalau diversifikasi, nah ini juga ini macam-macam, ada orang yang saya kalau diversifikasi lalu bodoh lah, diversifikasi berarti nggak ngerti sahamnya, bukan masalah gitu juga. Karena saya sendiri ngalamin gitu ya, itu paling nggak enak boncos itu kalau kita udah yakin banget sama satu saham, ternyata kemudian ada satu berita, ada satu kejadian yang tidak kita sangka-sangka, jebol sahamnya, itu kapok kan saya. Beberapa kali ngalamin seperti itu. Artinya diversifikasi ini nggak harus yang banyak ya, sampai banyak banget saham yang enggak. Mungkin cuma beberapa, tapi kita paham semua gitu ya. Ya untuk antisipasi resiko seperti itu lah. Jadi ya kita sebisa mungkin kita tetap paham sahamnya, tapi kita sebar di beberapa saham gitu. Jadi kalau ada satu yang jeblok gitu ya, katakanlah sudah susah tertolong lagi lah istilahnya gitu, kita masih ada beberapa saham lagi lain yang bantu gitu. Itu kira-kira gunanya. Dan itu memang tenang kan. Mungkin kalau seumuran saya juga memang butuh seperti ini gitu ya. Karena kalau kesulitan gitu naik turunnya itu udah berat juga gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semua mungkin dari saya, mungkin lebih enak ditanya jawab gitu. Kira-kira seperti apa? Mungkin saya balikan ke cerita ya. Ini disclaimer juga ya, seperti tadi di awal. Saya nggak ada rekomendasi jual atau beli gitu di sini. Kira-kira gitu. Oke. Makasih banyak Pak Parahita. Ini sangat menarik karena memang kita tadi saya bilang kita jarang banget untuk belajar fundamental, makanya kali ini kita coba mungkin dari basic dulu, pengelolaan kayak gini nih, kayak portofolio, kemudian memberikan kayak insight ke teman-teman juga, mudah-mudahan bisa mendapat pengertian bahwa investasi itu memang kadang mesti agak nunggu ya Pak, bukan yang kayak beli 2 tik 3 tik kabur terus cuannya sedikit. Nah itu yang aku khawatirkan kalau misal kita invest yang modelnya mungkin yang sekarang atau berapa tahun terakhir ini lagi tren scalping, itu mungkin nggak buat semua orang, hanya beberapa orang yang memang punya kecepatan tinggi, punya mata jeli. Nah kalau yang kita telat kita beli dan coba-coba untuk scalping, takutnya
kita untungnya kecil-kecil, pas kena gebuk tuh gebuknya gede. Bener nggak sih Pak? Kalau misalnya kita belinya investasi santai, kita bisa pergi meeting, kita bisa pergi, kita tinggal, mungkin naiknya pelan, tapi sekali ternyata setelah diakumulasi itu sebenarnya returnnya cukup lumayan ya Pak, kayak tadi Bapak bilang, dikumpulin sama dividen, dan itu pun kita tenang, tidurnya juga tenang, nggak stres, nggak mikirin aduh besok marketnya gimana ya, kan kita yakin sama fundamentalnya. Jadi dan kita tahu nih company misalnya ada growth, kemudian ada bagikan dividen yang secara rutin, jadi mungkin mengurangi dampak stres juga ya. Jadi kalau kita nggak stres, mungkin kita bisa milih saham yang lain tuh lebih enak ya Pak. Nah aku mau mungkin ini sebenarnya udah banyak pertanyaan nih ya pada temen. Aku cuma penasaran aja bagaimana tanggapan Bapak untuk misalnya saham yang sekarang ini kan banyak nih baru listing tapi naiknya itu udah beggar dalam beberapa bulan. Nah kalau kayak gitu, apakah kita wise untuk ikut beli? Soalnya nih kayaknya naiknya tuh nggak ada waktu buat kita itu. Kita kan ngarepin dia ada pullback ya, kita turun, kita baru masuk. Ini hampir dibilang jarang sekali pullback. Oke, mungkin kita ngomong di sini contohnya saham Aman. Itu kan dari IPO kan naik terus, naik. Ada satu hari doang yang ARB, itu pun karena ada salah satu sekuritas yang memberikan tanggapan bahwa kemungkinan untuk masuk MSCI atau FTSE itu nggak akan dalam terjadi tahun ini. Kemudian habis itu turun, tapi turun cuma sekali itu doang Pak. Habis itu turun naik terus, itu pun turun 2.000 lebih. Habis itu udah naik terus sampai nah sekarang. Nah kalau kayak gitu gimana ya? Apakah kita skip aja cari saham lain, atau memang kalau kayak gitu investor masih bisa masuk gitu loh Pak? Aku tuh bingung kan. Iya. Ya karena ini agak unik ya memang AMN ini ya. Karena saya memang nggak ikut sih IPO-nya, saya nggak tahu gitu. Karena saya jarang beli dalam IPO, karena kalau IPO biasanya kan saya pengen tahu track record-nya seperti apa gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu paham. Cuman memang ya ini agak-agak ya menarik sih, aku nggak ngerti juga ya, kenapa kok bisa hijau semua. Iya makanya kalau menurut orang fundamental kan secara valuasi juga udah tinggi ya, valuasinya juga tinggi, tapi memang itulah kenyataannya dia naik terus. Ya itu memang gini loh, kita itu kalau invest itu ada dua macam sih. Jadi kita itu beli bagus, kita kira bagus, ternyata sahamnya jelek. Yang kedua itu kita nggak beli karena kita pikir jelek, ternyata bagus. Ya itu kan kadang soal nasib juga gitu. Iya benar. Gitu juga kadang-kadang. Tapi kalau yang ini tuh memang karena saya nggak terlalu merhatikan ya, tapi memang kayak ini biasanya kan kalau IPO itu kan dia naik tinggi seret, habis turun, gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Dan ini agak beda patternnya gitu. Saya nggak terus terang ini saya kalau dari sisi fundamentalnya saya nggak terlalu bisa komentarin karena saya belum baca juga. Ya waktu saya sempat lihat itu PI-nya sekitar berapa ya terakhir? Tinggi. 12-an ya. Tinggi banget sih. 12 dibanding industri kayaknya gitu. Premium Pak. Ya artinya itu kalau gitu saya dari fundamental agak kurang bisa komentarin karena saya juga belum baca detail laporan keuangannya juga karena saya nggak tahu baca itu. Tapi ya gini, tapi kalau di sisi lain kalau kita cari contoh lain ya, katakanlah ada beberapa saham yang memang meskipun dia udah beggar itu bisa masih dibilang murah gitu. Ya kalau seperti itu investor bisa, kalau saya ya saya nggak bisa pukul rata semua investor. Kalau saya biasanya selama dia masih oke ya, katakanlah misalnya gini, saya beli katakanlah di per sekitar 10 ya katakanlah ya. Terus kemudian dia naik terus saja, tapi labanya juga naik terus gitu ngikutin. Itu kan bisa jadi beggar tuh, beggar terus sering gitu ya. Tapi kalau kita cek, kalau kita ikutin pernya itu masih tetap di 10, 12. Ya saya terus aja lanjut, mungkin saya nambah sih meskipun udah beggar. Kayak gitu. Ada beberapa kali saya ngalamin kayak gitu. Saya bisa aja nambah. Tapi kalau misalkan dia kinerjanya ya mungkin dia cuman tumbuhnya ya biasa-biasa aja, tapi harga sama udah naik tinggi banget. Saya agak worry juga ini. Waduh, tadi pernya saya beli kemarin 10, sekarang udah 25. Waduh, mahal juga gini ya. Artinya, itu biasanya saya nggak keep ya. Berarti kalau kita nggak punya, kita skip gitu ya Pak? Iya.
kira-kira gitu. Iya, aku juga pikir mungkin saham lain tuh masih banyak yang bisa memberikan kita peluang. Kenapa kita harus mengejar saham yang lagi hype, istilah lagi hype kan, naik terus gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau memang udah kejual atau udah ketinggalan, mungkin cari saham lain kali apa gitu ya. Oh iya, saya waktu pernah ngalamin, jadi ingat ya, waktu tahun tapi udah lama ya, 2015 atau 2016 ya. Waktu itu roti atau hardware ya, SSI ya. Saya itu beli memang agak mahal terus terang. Saya waktu itu karena 17 saya beli itu ya. Tapi saya karena ini bagus gitu saya pikir waktu itu lihatnya. Terus saya biarin aja kan, namanya investor kan suka dibilang suka biarin aja gitu, lupa gitu ya. Terus saya diingetin teman saya, lu masih punya ini ya, dulu nggak jual gitu. Nah, aja sama roti ya, lupa ya. Lu nggak jual? Enggak, masih bagus. Bagus sih ya bagus, lu tahu pera udah 50 gitu. Ya kira saya lepas aja kira gitu. Artinya gitu. Kalau memang udah terlalu mahal ya udah, saya nggak berani lagi. Udah per 50 agak susah justify-nya juga saya untuk hold gitu kadang kayak gitu kira-kira. Biasanya kalau gitu kita compare sama industri nggak Pak? Mungkin ada beberapa sektor yang secara valuasi memang PR-nya memang tinggi gitu. Tapi memang industri itu memang rata-rata tinggi. Nah, tapi kalau misalnya saham yang sebenarnya ada satu yang outstanding, PR-nya itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman peers-nya, itu biasanya kita mungkin lebih, kalau mau masuk mungkin dihindarin kali ya Pak. Ya sering kejadian seperti itu memang. Kalau dia market leader industrinya biasanya dia PR-nya biasanya premium. Kalau bisnis bagus ya premium PR-nya. Tapi di sisi lain saya juga, kalau saya kan investor ya aslinya ya, saya pasti akan lihat kalau dengan per segini kamu nanti bisa, kamu ini harus tumbuh seberapa untuk bisa gitu. Apa yang bisa saya dapat, karena saya kan ngarepin memang benar-benar lihat bisnisnya gitu ya. Artinya dari dia laba bersihnya bisa jadi berapa, make sense nggak dia dengan valuasi segini, dividennya bisa dapat berapa kalau segini gitu ya. Artinya itu bisa aja saham-saham seperti itu kalau kita lihat saham yang tinggi ya, saya nyebut aja tapi bukan rekomendasi ya. Maksudnya yang saya karena saya merhatikan aja, misalkan kayak AMRT gitu ya, atau MIDI ya. Itu kan gila itu ya, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu ya. Dan itu kalau kita perhatikan PR-nya itu nggak pernah rendah. Benar. Memang. Tuh. Tapi ya naik terus kan. Walaupun saya sekarang nggak tahu kalau kedepannya seperti apa gitu artinya. Iya, bisa aja kayak gitu. Cuman memang ada resiko. Resikonya apa? Saham-saham seperti itu, begitu dia fail, artinya fail itu bukan artinya dia rugi loh. Even labanya turun pun, itu bisa market bisa ngajar habis-habisan. Kita bisa lihat yang case yang ini ya paling gampang Unilever lah. Jadi bagus banget kalau saya bilang dulu itu, saya sampai bingung ini ada perusahaan sebagus ini gitu ya. Waktu itu tahun 2010-an ya, 2011 gitu ya. Even waktu krisis global 2008, Unilever tuh harganya hampir nggak goyang. Iya, yang lain itu terjun bebas, dia nggak goyang. Saya ingat itu. Tapi waktu itu Unilever tuh PR-nya masih belasan. Iya. Artinya saya sempat gitu ya beli di situ ya, ini bagus banget visibility-nya untuk ke depan, dia bagus gitu ngelihat. Tapi kan bahkan kalau saya hitung, oke, saya kasih ini harga premium sedikit nggak apa-apa lah untuk ini, karena dia memang kinerja outstanding banget gitu. Tapi begitu dia udah nginjak ke PR 30 sampai 40, wah itu juga gitu loh. Ya itu kan artinya begitu dia udah sempat sampai 50 kayaknya. Iya, saya terakhir ya. Sempat 50. Itu tahun 2018 dia mulai anjlok. Penjualannya turun, dia mungkin salah saingan sama yang kayak banyak kosmetik yang online kayak gitu gitu ya. Terus banyak brand lokal juga. Betul, itu penyebab yang berat buat dia, saya lihat brand lokal gitu yang bagus itu ya. Banyak. Yang bisa nyaingin dia, kena pandemi pula gitu kan ya. Ya udah, sampai sekarang kan untuk balik lagi susah gitu. Artinya begitu dia udah goyang, tidak sekuat dulu lagi katakanlah ya. Gitu, at least dia sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa dia masih sekuat dulu. Ya mungkin dia gimana ya, dengan PR kayak dulu ya berat juga lah. Iya, karena market gak yakin dulu ke dia. Benar. Nah itu resikonya kalau kita beli yang di harga yang mahal sih, meskipun dia saat ini kuat. Gitu, nah itu benar. Itulah makanya kadang-kadang kita mesti menghindari FOMO ya Pak ya. Iya, kalau aku suka bilang ya kalau udah tinggi ya udahlah, mending nggak untung daripada rugi
Karena kalau udah tinggi itu kan resiko kita kan berarti kan gede. Yang orang yang untung yang beli di Iya. bawah kan udah banyak nih. Kita bisa di sini. Iya, iya. Ya kalau naik lagi, Iya, iya. ya kalau yang di sini turun dikit ada satu yang profit taking, yang lain ngikut, ya lumayan ruginya gitu kan. Iya, betul. Oh ya, mungkin nih kita sedikit menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak. Apakah dengan The Fed menaikkan suku bunga acuan 5,75, saham bank itu masih bisa di hold Pak? Jadi nggak tahu kalau Bank. Tapi itu biasanya kalau mau nggak mau kalau Fed naikin suku bunga, biasanya ya dari BI ya ikut juga ya, karena kalau nggak ngikut nanti dananya bisa outflow gitu kan, keluar gitu. Cuman kalau ke bank langsung, ya nanti bisa jadi dia naikkan suku bunga juga. Tapi kan tergantung NIM-nya juga. Biasanya malah kalau naik tuh bukannya NIM-nya lebih gede ya, lebih luas, lebih gede bank itu jadinya. Bisa lebih untung juga gitu. Kalau Kira-kira kayak gitu. ya kalau misal Fed naikin suku bunga, aku bilang sih balik lagi ke kinerja bank Indonesia itu Iya. masing-masing nggak sih Pak? Kalau yang satunya Iya. kayak Mandiri kan tahun ini bagus banget. Ya cuman kalau memang itu nanti masalahnya kalau suku bunganya jadi tinggi itu biasanya kalau di bank itu NPL-nya yang kita khawatir, karena banyak yang lebih susah ya bayar untuk utangnya gitu ya, nyicil utangnya gitu, karena bunganya naik kayak gitu, apalagi yang floating dia kan kalau pinjam. Nah itu yang memang perlu diwaspadai, jadi bukan sekedar NIM aja kan kalau kita lihat soal bank itu. Kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Rani nih. Dia mungkin banyak beli nih saham-saham seperti dia Bang Pak, saya beli Ali, Pegas, KKI, Gajah Tunggal, Sampurna, Unilever udah beberapa tahun tidak recover. Modal Ali-nya itu 25.000, Pegas itu 3.000, KKGI sebelum split 7.000 dan Sampurna 1.800, Unilever 74. Sampai sekarang katanya belum balik-balik ke modal. Nah, kira-kira menurut dia tuh harus hold berapa tahun? Nah, kalau ini hold kita kagak tahu ya Pak, soalnya balik ke kinerja ya. Alasannya apa dulu? Maksudnya alasannya dibeli apa gitu ya? Alasannya masih kuat ya gitu sampai sekarang gitu. Iya. Harus dibalikin ke diri sendiri. Iya, misalnya Ali misal beli 25.000, apakah Ali-nya nanti masih kuat nggak? Ya aku bilang sih kalau kayak Ali mungkin masih ada story El Nino ya Pak ya, kelihatannya bisa menjadi sekarang katalis. Lagi agak susah ya, berat. Iya, bisa menjadi katalis biasanya sih. Tapi harganya memang naik, kalau CPO naik ya mungkin, tapi kan belum tentu meskipun dia CPO-nya naik dia pasti untung ya belum tentu juga gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau Ali itu dia udah mulai replanting deh. Kan kalau dulu kan orang bilang udah tua-tua. tanaman tua. Cuman ada kedengeran bahwa dia udah start mulai nanam lagi. Terus Pak, cara analisa dividen payout ratio gimana Pak? Dividen payout ratio, saya tuh suka kalau dia nggak terlalu tinggi juga. Artinya gini, pada dasarnya saya tuh suka saham growth ya. Artinya kalau dia bisa kasih dividen tapi nggak terlalu tinggi, misalkan dia even cuma 20% gitu dari dividen payout ratio-nya, saya suka gitu, karena dia nyimpen modalnya supaya bisa tumbuh. Nah itu artinya kita harus tahu banget dia itu benar nggak pakai duitnya nggak dibagi-bagiin jadi dividen, benar nggak dia pakainya untuk modal untuk kedepannya gitu. Nah tapi kan ada juga yang perusahaan yang memang ya sudah mentok gitu, mau expand kemana lagi, biasanya dia bagi dividen gede, bisa lebih dari 60% katakanlah kayak gitu. Ya tergantung kita harapannya apa gitu ya. Kalau dia memang udah ya sudahlah, saya sekarang market leader gitu ya, dan kemudian ya sudah saya bagi-bagi dividen aja gitu, biasanya dividennya bisa gede di situ. Ya, saya ngarepin dividen, ya udah harapin dividennya. Tapi kalau saya sendiri cenderung saya mungkin lebih condong lihat growth-nya ya. Jadi artinya justru kalau dividennya terlalu besar tuh gimana ya? Ini kalau perusahaan biasa ya, karena kalau komoditas mungkin agak beda mikirnya. Kalau kita ngomong perusahaan yang bukan cyclical kayak gitu-gitu tuh, wah sayang duitnya kalau kebanyakan buat dividen. Ntar pengen ekspansi, ada peluang bagus ke depan, masa pinjem gitu kan? Ya apa sih pinjem, tapi kan resikonya jadi naik gitu kan, beda gitu ya. Ya itu saya mikir seperti itu. Jadi saya nggak terlalu prefer kalau terlalu besar sih dividen payout ratio. Kalau perusahaan yang induknya asing itu umumnya tinggi-tinggi deh Pak, kayak Unilever, kayak ITMG, karena itu permintaan dari parentnya nggak sih?
kalau ITMG kan beda, dia komoditas. Iya. Ya, artinya memang dia saat ini memang kan dia kan kemarin dapat windfall kan, profit gara-gara harga batubara naik banyak. Dan itu cashnya masih kesimpan yang bisa dibagi sebagai dividen gitu ya, wajar aja dia bagi dividen gede. Nah kalau Unilever itu kan seperti saya bilang tadi, dia udah mature banget. Dan even kalau sekarang kondisinya udah mulai turun gitu. Sementara bukannya dia rugi ya, artinya dia tetap dapat laba yang lumayan gitu ya. Ya kalau memang nggak bisa expand lagi ya duitnya jadi dividen. Makanya kalau kita lihat dia bisa 100% lebih kadang-kadang kalau Unilever gitu kan. Ya dekat-dekat segitu. Dulu saya ingat 80, naik lagi 90%. Sekarang sempat hampir 100 gitu ya. Ya karena duitnya dia bingung buat apa lagi duitnya gitu yang masuk, cash flow yang masuk gitu, bagian sebagai dividen. Ya tergantung, kalau memang harapannya cuma dividen ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk pertumbuhan dia kan agak susah juga. Terus dia kalau nggak ada duit gitu, duitnya untuk modalin capex buat belanja itu macam-macam, modal pakai apa gitu kan, kita harus mikir. Jadi tarik semua, nggak ada cashnya, dan cuannya ditarik semua. Iya. Terus Pak, ini ada pertanyaan Pak Parahita, jadi pilih saham yang valuasi murah, hal-hal apa yang harus saya cermati sedetail mungkin supaya nggak salah pilih? Ya pertama itu ya pasti ya, secara kualitatif ya kita lihat ya track recordnya, manajemennya seperti apa, corporate action yang diambil itu dia nguntungin investor nggak sih, itu penting. Hasil auditnya gimana, auditornya itu ngomongnya apa sih ke dia gitu ya. Auditornya kan yang pasti yang terpercaya, jelas pasti terpercaya gitu. Manajemennya, kalau manajemen ini sangat penting ya, gini salah satu yang mungkin yang saya suka itu kalau dia open manajemennya. Dia lagi bagus bisnisnya ngomong, bisnisnya lagi jelek dia ngomong, saya bisnisnya jelek gini, bisnisnya nanti tapi kita ada plan untuk ke depan dan kita track terus. Artinya tahun depan dia jangan sampai manajemennya nggak lupa gitu ngasih tahu bahwa tahun lalu itu ada rencana apa gitu loh. Tahun depan dia kan, kemarin kita ada rencana, udah kita eksekusi plannya untuk turnaround katakanlah ya, recovery bisnisnya, hasilnya gini, dia kasih tahu terus, update terus. Jadi itu manajemennya bagus ya. Yang jelas ya kompeten pasti. Manajemen kompeten itu apa? Manajemen yang kompeten itu bisa dinilai kalau ROI-nya dia bisa kasih return on equity itu lumayan tinggi secara konsisten. Terus dia berarti alokasi modalnya jago untuk manajemen. Nah itu konsisten. Ya jelas itu kepercayaan. Yang pasti pertama kalau kita harus percaya dulu sama perusahaannya. Kalau enggak susah. Itu modal awal. Baru kita ngomong yang lain, rasio segala macam gitu ya. Itu bisa kita baca lah dari laporan keuangan, analisa. Tapi kalau kita ngomongin rasio duluan, sementara kita nggak, ternyata manajemennya amburadul juga kan, repot juga gitu loh, percuma juga kita analisis jauh-jauh gitu jadinya. Kira-kira gitu sih. Ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan. Saya mau tanya terkait laporan keuangan. Bagaimana cara melihat hidden value pada saham? Seperti contohnya saham seger. Pada aset tersembunyi yaitu kontrak yang lebih besar daripada Q2 di annual sebelumnya. Apakah ada cara lain dalam melihat laporan keuangan jika ingin menemukan saham yang salah harga yang akan beggar? Mohon sharing strategi baca laporan keuangan Pak, katanya. Tersembunyi itu biasanya kita lihat ada di bagian fixed asset biasanya. Asetnya jelas ya. Aset. Di situ ya mungkin kita ada tanah, ada apa gitu ya, properti, atau mungkin dia ada selain fixed asset mungkin ada long term investment. Katakanlah dia invest di apa ya? Misalkan dia invest di perusahaan apa gitu ya, masukkan di situ long term. Dia nilai harga perolehannya aja. Padahal sebenarnya sekarang itu bisnis dia itu udah gede banget. Itu salah satu sumbernya juga. Terus misalkan dia punya aset properti, ada satu emiten, jadi itu punya lahan gede banget. Dan itu kalau dia bisa jual itu jauh lebih gede daripada untungnya sekarang, jauh banget. Tapi ya gitu, masalahnya kalau hidden value itu gini, kita nggak tahu nunggunya sampai kapan. Benar. Realize-nya gimana coba, katakanlah. Realize-nya gimana? Apakah nanti dia yang paling real kalau dia dapat itu mungkin nanti bagi dividen gede jumbo gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi masalah kita kan nggak tahu dia bisa realize itu jadi cash itu kapan, kita nggak tahu gitu. Itu ya masalahnya kalau kita cari hidden value. Kira-kira gitu sih. Jadi mesti rajin-rajin dibedah gitu Pak laporan keuangan. Oh iya, harus itu. Harus tahu. Bahkan gini, kalau dia punya aset properti ya, kita taksir segini,
Itu kan lebih baik kalau kita bisa tahu sendiri lokasinya di mana, kita pernah lihat, oh memang mahal di situ gitu loh. Nggak sesuai sama yang di laporan keuangan. Karena laporan keuangan kan ada perolehan, nggak dapat yang padahal sekarang udah gila-gilaan gitu, berkembang banget kawasannya gitu. Nah itu ya kalau kita bisa lihat sendiri jauh lebih bagus. Kira-kira gitu. Oke. Terus nih ada tanya, Pak, materi PDF-nya nanti di-share di grup nggak? Aku udah ini sih capture sebagian, jadi mungkin bisa lihat di Telegram aja ya Pak ya, kayak gitu ya, atau di YouTube kita. Pak, boleh di-share beberapa saham yang bagus buat investasi jangka panjang, yang perusahaannya bagus dan dividennya rutin. Kalau saya nggak bisa kasih rekomendasi apa gitu ya sahamnya, maksudnya. Tapi kalau ya kita tahu kalau yang dividen rutin ya bisa lihat itu sebenarnya saya di Instagram saya ada, bisa dilihat di situ ya. Iya. Saya biasanya gini, di Instagram itu saya nggak bilang itu beli atau jual karena itu tergantung banyak hal ya. Bisa harganya dia mungkin bagus tapi harganya mahal, atau bisa jadi bagus tapi utangnya gede. Tapi paling nggak kita ada modal untuk lihat mana perusahaan yang konsisten tumbuh atau dia konsisten bagi dividen. Itu di Instagram saya ada, bisa dilihat di situ posting-posting yang dulu. Kira-kira gitu. Tapi itu bukan rekomendasi ya. Iya. Karena saya cuma kasih fact bahwa dia itu tumbuh terus loh. Iya. Si Bapak nih jarang. Tapi masalah bisa dibeli atau jual, masalah beda lagi. Bisa jadi kemahalan gitu. Meskipun dia tumbuh tapi kita nggak untung, bisa juga gitu loh. Nah kebetulan kan Bapak pernah nge-post tentang S-Hardware nih Pak, yang laba bersihnya kan udah mulai meningkat. Kira-kira kalau pandangan Bapak, S-Hardware itu masih menarik gak Pak? Karena ada indikasi recovery kan kayak gitu. Karena kan turunnya sempat. Betul. Dia berkepat tahun ini memang gila-gilaan turunnya. Memang. Jadi karena kalau kita lihat kan marketplace yang online itu memang sepertinya agak sebagian makan marketnya juga. Terus kemudian pandemi juga kena pengaruh ya ke dia kepukul. Nah, kalau masalah turnaround atau enggak, itu harus lihat kuartalan. Memang ada indikasi membaik, tapi memang harus lebih detail lagi karena istilah gini loh, namanya turnaround itu bisa berhasil bisa enggak gitu kan. Artinya gini, ada sih indikasi ke situ, tapi kalau istilahnya gini masih naik turun gitu sih. Untung kuartal ini bagus, kuartal berikutnya belum stabil ya. Bisa dipastikan. Ya, oke. Ngerti. Memang belum bisa dipastikan gitu. Memang bisa jadi gini. Ya, even mungkin bahkan mereka sendiri juga masih, waduh, ini harus stabil lagi gini gitu, istilah gitu. Setuju sih. Gitu. Ngerti maksudnya Bapak ini. S-Hardware itu berpotensi, tapi karena angkanya itu belum stabil, jadi kita masih nunggu ya Pak sampai data-data selanjutnya itu menunjukkan nih kuartal ini meningkat, kuartal berikutnya naik lagi. Nah itu yang baru bisa kita bilang reversal gitu. Ya oke. Setuju sih. Tapi aku tetap buat aku S1 ini cukup menarik sih ya, karena turunnya dibanding sebelumnya udah turun banyak, kemudian ini kelihatannya ada potensi walaupun memang seperti tadi Bapak bilang belum pasti, tapi chances itu ada ya, kita memang patut perhatikan. Dan yang aku suka sih dia mulai ada bukan mulai sih, dia ada jual ini juga Pak, karena kan gara-gara polusi ini terjadi peningkatan orang yang beli ini purifier. Ya dia ada jual dan laku banget Pak. Iya saya tahu mereknya apa ya, kemarin sempat cari. Merek Chris Blue macam-macam sih mereknya. Merek dia sendiri kali. Kawan banyak ya. Ada lah pokoknya gitu. Mereknya macam-macam sih dia. Iya aku sih suka, cuman memang kalau secara teknikal sekarang lagi nanggung, tapi ini masuk dalam daftar pantauan. Betul. Itu dia kalau seandainya dia berhasil ya oke banget. Bisa, gitu. iya. Cuman kan sekarang chance itu istilahnya masih ayo harus dipantau terus. Benar. Apa enggak ya ini berhasil enggak gitu. Istilah gitu. Kondisinya segitu sekarang dia. Karena memang Bapak Rahita ini memang lebih ke agak nyimpen ya Pak, makanya dulu kita kan long term. Kalau long term memang kita harus milihnya benar-benar yang udah beberapa indikator udah fix baru kita yakin ya Pak buat kita hold ya. Kalau bukan karena saya nitip sendal juga sih. Artinya ada beberapa yang saya pantau gitu, tapi belum yakin banget gak sih. Tapi ini masih potensinya gede loh. Tapi saya nitip sendal, beli nggak banyak gitu ya, biar bisa saya pantau. Gitu. Iya. Cuma kayak gitu sih. Ada istilah gitu. Iya. Terus nih ada juga tentang ini nih saham Ramayana.
Ramayana kan juga sebenarnya saham yang belum recover ya Pak ya? Ya udah mulai, cuman kemarin saya sempat nulis itu, tapi masalah bandingin sama gimana sih dia karakternya dibanding kayak MAP gitu ya. Apa? Ada middle low Pak. Middle low. Jelas. Kalau MAPA kan middle up ya. Iya. Lebih ke lifestyle. Kalau Ralph kan mungkin fashion yang untuk middle low. Yang jelas dia sangat seasonal. Lebih seasonal daripada MAPA. Dia kalau lebaran tuh gila-gilaan penjualannya. Itu dari berapa tahun seperti itu. Tapi mungkin dia nanti terus hal kedua yang saya lihat situ, dia kalau kena krisis lebih dalam turunnya. Tapi recovernya lebih cepat daripada MAPA. Kalau MAPA mungkin lebih stabil kayak gitu. Ya kalau kita lihat retail kan dulu kan sempat orang agak skeptis ya, waktu apalagi sudah ada marketplace gitu online. Tapi nyatanya ternyata masih bisa bangkit lagi ternyata retail ya, surprise juga gitu ya, artinya nggak semua orang terserap ke online gitu. Artinya memang ada orang yang suka kalau baju ya milih sendiri. Iya harus gitu ya. Terus cobain. Betul kan sih, apalagi sepatu kan lebih susah lagi daripada baju gitu. Sepatu sama itu Pak, biasanya pants, celana panjang itu susah kalau online. Susah kan, susah ya itu ya memang. Ya ada yang seperti itu ya, artinya memang retail ya masih bisa bertahan gitu ya. Ya untuk khusus untuk Ralph itu ya karakternya seperti itulah. Ya biasanya nanti kalau pas Lebaran, kalau beberapa tahun ini kan Lebaran pas Q2 gitu ya, itu biasanya dia bagus. Lebaran yang kemarin tapi kurang begitu bagus Pak. Akhirnya kurang bagus Lebaran kemarin itu angkanya kurang bagus, makanya dia nggak begitu bangkit gitu loh. Angkanya itu a bit below lah. Orang perkirakan bisa bagus karena kan liburnya panjang. Jadi tapi ternyata nggak sebagus yang diperkirakan. Tapi kayaknya belum sepenuhnya sembuh dari pandemi sih mungkin sepertinya. Iya, karena memang kalau kita lihat kan angka-angka dari makro itu kan cenderung nggak terlalu kuat ya daya belinya ya. Makanya ini yang kalau daya beli kan banyak nyangkut middle low. Itu yang mungkin yang karena kalau middle low kan sangat sensitif terhadap price, kondisi ekonomi ya. Price ya jelas sama kondisi ekonomi biasanya mereka lebih sensitif. Begitu kondisi ekonomi kurang bagus, mereka akan pembelian kan lebih besar daripada kalau di middle up gitu, kira-kira gitu.